Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solihah, alhamdulillah bertemu lagi dengan saya dalam pembelajaran muatan pelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak sekalian, di hadapan kalian sudah tersedia buku pendamping tematik terpadu muatan pelajaran bahasa Indonesia. Silakan dibuka dan akan saya sampaikan beberapa langkah-langkah mempelajari buku ini. Hari ini kita akan belajar tentang gagasan pokok dalam subtema 2. Anak-anak sekalian, materi inti ini yang perlu kita pelajari dulu adalah materi intinya. Nah, materi inti subtema 2 apa itu? Materi intinya adalah gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat disajikan dalam bentuk diagram atau tabel. Diagram, tabel kemarin sudah kita pelajari ya. Nah, kalau lupa dibuka lagi. Hal itu akan memudahkanmu dalam menuliskan atau menceritakan kembali teks yang telah kamu baca. Yang kedua, ringkasan. Ringkasan adalah intisari sebuah bacaan. Dalam meringkas, urutan peristiwa harus sesuai dengan isi bacaan sebenarnya. Berikut langkah-langkah menulis ringkasan teks. 1. Bacalah teks dengan seksama. 2. Catatlah hal-hal penting yang kamu temukan saat membaca teks. 3. Tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragrafnya dalam bentuk peta pikiran, bagan atau tabel. Nah, peta pikiran minggu kemarin juga sudah saya sampaikan ya. Kalau lupa buka lagi, kalian buka subtema 1. Apa itu peta pikiran, apa itu diagram, tabel, gagasan pokok, gagasan pendukung. Nah, kamu buka lagi subtema 1. Baik, seterusnya materi intinya adalah teks lisan. Apa itu teks lisan? Teks lisan adalah teks yang dibacakan. Sama seperti teks tertulis, teks lisan juga memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Cara menemukannya adalah dengan menyimak atau mendengarkan teks dengan seksama. Nah, kalian nanti juga bisa menyimak dari lampiran buku ini nanti. Seterusnya, sebuah teks terdiri atas beberapa paragraf yang saling berkaitan. Paragraf tersebut disusun oleh beberapa kalimat yang saling berhubungan. Keterhubungan antar kalimat atau antar paragraf dapat dihubungkan oleh kata hubung, misalnya dan, tetapi, sedangkan, melainkan, maupun, namun, dan lain sebagainya. Bagaimana anak-anak? Sudah tahu apa saja contohnya kata hubung? Baik, kita ulang. Contoh kata hubung misalnya dan, tetapi, sedangkan, melainkan, maupun, namun, dan sebagainya. Itulah beberapa contoh kata hubung. Contoh dalam kalimat. Ulos dapat bervariasi dalam motif. Ulos itu batik ya. Ulos itu kain. Kain ulos. Saya ulangi. Ulos dapat bervariasi dalam hal motif, warna, nama, maupun kegunaannya. Coba sebutkan apa kata hubung dalam kalimat yang baru saja saya baca tadi. Saya ulang lagi ya. Ulos dapat bervariasi dalam hal motif, warna, nama, maupun kegunaannya. Iya, betul. Kata hubungnya adalah ini, maupun. Anak sekalian, kalau hanya membaca materi ini barangkali belum jelas. Nah, kita perlu latihan. Latihan 1, menuliskan gagasan dalam diagram. Kita baca. Ayo bacalah kembali teks berikut. Judulnya adalah Rambu Solo. Ada berapa paragraf ini? Iya, betul, ada satu paragraf. Satu paragraf terdiri dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokoknya 1. Gagasan pokoknya apa? Oh, ini yang pertama kali ini. Rambu Solo dalam bahasa Toraja secara harfiah berarti asap yang mengarah ke bawah. Nanti ini dijelaskan dalam gagasan pendukungnya, diterangkan dalam gagasan pendukung.
akan kita tulis dalam bentuk diagram. Bagaimana bentuknya? Ini bentuknya. Nah, ini gagasan pokoknya. Rambu Solo artinya asap yang mengarah ke bawah. Ini belum jelas ini. Apa itu Rambu Solo? Diterangkan dalam gagasan pendukung ini. Oh, Rambu Solo adalah upacara kematian adat Toraja. Apalagi? Oh, Rambu Solo adalah upacara penyempurnaan kematian. Kemudian diperjelas lagi bagaimana itu Rambu Solo. Dalam upacara Rambu Solo, Rambu Solo terdapat berbagai atraksi budaya. Lagi bagaimana Rambu Solo itu? Rambu Solo biasanya dilakukan pada bulan Juli sampai September. Anak-anak sekalian, barangkali lebih jelas lagi, kita harus latihan yang kedua, yaitu menjelaskan gagasan dan kata hubung. Kita akan belajar kata-kata hubung yang ada dalam teks berikut. Kalian bisa buka lampiran tema 1, subtema 2, latihan 2 di halaman ini ada. Halaman 161. Nah, ini 161 ada lampiran, dibaca nanti dilatih apa saja kata hubung yang terdapat dalam ini. Kita lanjutkan latihan ketiga, menyajikan gagasan dalam bentuk tabel. Bagaimana bentuknya? Kita baca dulu ini, kemudian kita tulis dalam bentuk tabel, yaitu ini bentuknya. Nah, ini tabel ini ya, paragraf 1, gagasan pokoknya ini, gagasan pendukungnya di sini. Banyak nih. Anak-anak sekalian, barangkali dari Pak Tri sekian dulu. Nanti kalian bisa belajar sendiri. Kemudian latihan ini ya, latihan penilaian harian tema. Besok dikerjakan hari Sabtu. Dari saya cukup. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.